Sobat semuanya, kita berjumpa lagi dalam cerita tak terucap. Kali ini kita akan meneruskan cerita minggu lalu, yaitu Rumah Sakit Angker di daerah Temanggung. Malam ini, malam Jumat, tanggal 26 November 2020, bagian kedua, petualangan dari Nggot dan kawan-kawan yang mengalami sendiri ketika kemudian membawa 2 kamera dan masuk ke dalam rumah sakit kuno yang sudah tidak dipergunakan lagi. Selamat malam, Nggot. Selamat malam. Oke, Nggot. Terima kasih. Kita lanjutkan cerita kalian dan teman-teman kalian malam ini. Minggu lalu kita menceritakan bagaimana kamu masuk ke dalam, kemudian membawa 2 kamera dan sebagainya. Nah, di bagian kedua ini kita pengen mendengar cerita lanjutan dari kamu. Seperti Oke, apa Pak. petualangan kamu dan rekan-rekan kamu yang kamu alami sendiri pada hari itu. Oke, silakan, God. Oke. Eh, jadi di ekspedisi kedua ini nggak kayak kemarin. Kemarin kan kita hanya karena penasaran datang ke situ tanpa persiapan khusus. Yang kali ini kita ajak satu teman kita itu yang bisa dikatakan kayak indigo kayak gitu, Pak. Oke. Jadi dengan harapan mungkin ada beberapa fenomena itu yang bisa dijelaskan agar kita tuh juga lebih tahu kok ada kayak gini tuh kenapa gitu. Nah, untuk ekspedisi kedua ini, jamnya tetap sama. Kita berangkat dari lokasi yang sama di jam 10 malam dan rencana akan pulang pada jam 3 pagi. Malam itu ada saya, terus ada teman saya Willy, eh, Gilang, Dandi, Edo, dan Pandu. Nah, Pandu ini yang dia indigo. Kita jalan seperti biasanya, cuman kali ini eh, nggak nggak hujan, nggak gerimis kayak ekspedisi sebelumnya. Jadi kita masih cukup santai dalam memulai ekspedisi ini. Sesampainya di perkampungan yang menuju ke arah rumah sakit itu, di jalan setapaknya kami berpapasan dengan sebuah mobil. Nah, mobil ini adalah mobil blind van. Terus waktu berpapasan dengan kami itu sopirnya berhenti dan tanya, Mas, apakah ini benar rumah sakit A? Nah, namanya nggak saya sebutkan, saya sensor. Kalau yang anak Temanggung kayak gitu pasti tahu rumah sakit yang kosong ini ada di daerah Keduh. Apakah benar ini rumah sakit A? Betul, Pak. Gimana? Jadi begini, saya itu tadi setelah maghrib, saya dapat telepon dari rumah sakit ini. Katanya ada pasien yang sedang kritis dan obat-obatan di sini itu suplainya sedang habis. Makanya kita disuruh cepat-cepat ngirim obat. Jadi sekitar setelah jam 7 itu mereka langsung berangkat dari Jogja begitu untuk mengantarkan obat, suplai obat ke rumah sakit ini. Tetapi setelah mereka sampai di lokasi, kok rumah sakitnya kosong, gelap gulita, halamannya pun rumputnya udah tinggi kayak nggak terawat kayak gitu. Makanya mereka coba nelpon ke perusahaan mereka, katanya benar yang pesan itu dari rumah sakit tersebut. Dan mereka memberitahukan kalau rumah sakit itu kosong, ya. Mereka memutuskan untuk pulang. Saya pun bilang ke bapak itu, rumah sakit ini tuh udah kosong belasan tahun, jadi kayaknya nggak mungkin kalau ada orang yang ngorder obat ke tempat ini. Tapi nomornya ini, bener kan ini? Iya, bener. Kalau nomor sini sih bener, sama kayak ada yang di petunjuk kayak pelang nama rumah sakit tersebut, bawahnya ada nomornya itu sama nomor tersebut yang menghubungi, dan itu mereka minta suplai obat ke rumah sakit tersebut. Nah, setelah itu eh, sales obat tersebut memutuskan, ya sudah, kami pulang aja ke Jogja. Mungkin ada kesalahan dalam komunikasi
pemesanan obat ini. Baik Pak. Nah, baru mulai saja kami langsung sudah menemui kejadian kayak gitu. Ada orang lain yang juga merasakan fenomena yang terjadi dari rumah sakit tersebut. Kita langsung lanjut ke halaman rumah sakit tersebut. Di depan lobi rumah sakit, nah, kita selalu menyusun rencana seperti ekspedisi sebelumnya. Nanti kita menuju ke lokasi ini, dan area mana yang belum kita lewati, malam ini akan kita lewati ke situ. Belum lama kita berada di rumah sakit tersebut, ada teman saya yang namanya Gilang itu, dia merasa kayak ada ulet yang merambat di tengkuknya. Dia refleks, ngambil gini, mau dibuang. Cuman ternyata waktu tangan dia itu nempel di tengkuknya dan megang sesuatu yang dia kira ulat itu, yang dia pegang itu kayak ada kukunya dan keras bertulang. Jadi ternyata yang dia pegang itu semacam jari, tapi cuma ada satu. Begitu diambil, dibuang, jatuh itu udah nggak ada. Ngeri Tapi sekali. tetap seperti yang kita lakukan di ekspedisi sebelumnya, memang kita nggak menceritakan kalau ada fenomena yang ganjil kayak gitu, sengaja nggak kita ceritakan dan akan kita bahas nantinya agar perjalanan selanjutnya itu dirasa tidak terbebani. Gitu. Kita masuk melalui celah yang sama di pintu lobi rumah sakit itu dengan celah kayu yang rusak di bagian bawahnya. Kita masuk lewat tempat tersebut dengan ruangan yang diselimuti debu tebal dan masih ada jejak kaki dari ekspedisi kami sebelumnya, pada jejak kaki. Nah, di situ kita bisa explore lagi, ngambil foto di beberapa sudut lagi. Satu kursi yang kemarin berpindah-pindah itu, yang terakhir kali sudah ada di dekat pintu, sekarang kursi itu sudah ada di depan meja resepsionis. Karena di ekspedisi sebelumnya kursi itu ternyata berpindah, makanya begitu datang langsung yang saya perhatikan adalah di mana kursi itu letaknya. Nah, letaknya ada di depan meja resepsionis. Jadi saya nanti saya ingat-ingat kursi ini ada di situ. Nanti waktu pulang apakah masih di situ atau tidak. Langsung kita lanjut lagi menuju di belakang ruang lobi tersebut, itu mulai ada kamar-kamar pasien. Kita jalan di situ menuju koridor yang ke arah paling belakang. Paling belakang itu setelah ruang bedah, masih ada beberapa kayak gudang sama kemungkinan kamar pasien lagi, karena di situ juga masih banyak ranjang-ranjang besi warna putih yang sebagian besar kasurnya itu udah nggak di situ, jadi cuman rangka-rangka besi putih kayak gitu aja. Itu di ujung belakang yang paling dekat dengan sungai. Di lokasi tersebut kan dikelilingi sama bangunan. Seharusnya tidak banyak angin yang ada di situ, cuman dari tadi kita berjalan itu mungkin beberapa orang juga sama-sama menyaksikan beberapa pohon yang tiba-tiba bergerak dan rerumputan yang kayak ada orang berlari di situ. Beberapa rumput tiba-tiba kayak ambruk terus berdiri lagi, itu bekas kaki gitu. Cuman memang kita sepakat hanya diam aja kalau lihat kayak gitu, dibahasnya nanti. Dan kita tetap membawa 2 kamera seperti kemarin. 2 kamera yang setiap ada kejadian kayak gitu, sekarang kita langsung ngambil refleks, ngambil gambar ke arah situ. Refleks ngambil gambar ke arah situ. Cuman di ekspedisi kedua ini, kamera yang satu itu beberapa kali shutternya macet. Jadi dipencet gitu dia nggak mau ngambil gambar. Hanya ada suara cekrek, 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 cekrek. Cuman flashnya nggak keluar, nggak ngambil gambar. Di sudut tertentu itu ada kayak gitu. Tetapi ketika diarahkan sudut ke arah lain, dia mau lagi. Dia flashnya keluar, terus mau ngambil gambar, balikin ke sudut yang tadi macet itu,
nggak mau lagi gitu. Nah, jadi karena kita mengajak teman yang indigo, nah ini sudah ada beberapa penjelasannya kayak gitu. Yang tadi di lapangan itu ada 2 anak kecil, katanya mereka sedang lari-lari, main-main di situ. Mereka nggak ganggu, justru mereka muncul itu karena penasaran. Tempat itu sudah lama tidak didatangi orang-orang, terus ada yang berkunjung ke situ, 2 anak kecil ini merasa apa ya, kayak ya penasaran, pengen tahu gitu. Mereka justru mendekat gitu, lari, lari, lari. Dan semakin dalam kita masuk ke area rumah sakit tersebut, kata teman saya yang indigo ini, kata si Pandu, itu beberapa yang tinggal di situ tuh yang dari dalam ruangan itu, mereka mencoba mengintip dari jendela. Jadi ternyata kedatangan kami ini eh, tidak langsung disambut dengan, maksudnya mereka tidak langsung terganggu atau menunjukkan sikap apapun, mereka hanya penasaran. Karena selama ini memang tempat itu tidak pernah dijamah oleh orang-orang. Nah, dengan adanya entah karena ada teman saya yang indigo ini terus kami jadi lebih tenang, atau memang karena ada yang indigo ini justru penghuni di situ itu yang menjadi lebih tenang, nggak seperti kemarin, karena di ekspedisi kedua ini justru nggak banyak suara gaduh yang kita dengar di ekspedisi sebelumnya. Cuman kita muter-muter kayak gitu, cuman ngambil gambar, terus duduk sebentar, ngobrol-ngobrol. Habis itu kita memutuskan untuk ke depan lobi lagi. Kita ngobrol terus, teman saya cerita tentang kejadian kemarin yang ada suara langkah mendekat, terus sampai minta tolong kayak gitu. Kata teman saya ini, kata si Pandu ini, itu tadinya adalah salah seorang pasien yang dirawat di situ, kondisinya cukup parah saat itu, tetapi karena kebangkrutan rumah sakit ini, akhirnya si perempuan ini tidak tertolong. Dan sampai dia meninggal pun, dia tuh banyak minta tolong mungkin karena dia kesakitan, dan suara langkah yang terseret itu mungkin dia juga jalan sudah terseok-seok kayak gitu. Tapi sebenarnya niatnya itu bukan niat jahat mengganggu, memang dia benar-benar minta tolong. Cuman tidak menyebutkan namanya waktu minta tolong ini, menyebutkan identitas atau petunjuk apa? enggak, Karena yang bisa mendoakan itu konon harus keluarganya sebenarnya untuk kasus-kasus seperti ini. Ini waktu pertama itu kan tidak sempat kita tahu lebih lanjut, karena yang kita dengar cuman rintihan minta tolongnya si perempuan tersebut. Kan cuman yang kita dengar tuh, "Dek, tolong Dek," begitu. Langsung 5 orang dari kami itu udah bubar semua waktu di ekspedisi pertama. Suara laki-laki apa perempuan, God? Perempuan itu, Pak. Itu suara perempuan yang langkahnya itu terseret-seret, serak pelan kayak gitu. Terus dia minta tolong kayak gitu. God. Tadi saya tertarik dengan yang obat tadi, mobil obat itu ada. Ingat nggak nama supplier obatnya atau toko obatnya atau mungkin plat nomor, bisa nggak supaya kita lacak? Kalau plat nomornya itu cuman saya taunya adalah itu plat Yogyakarta karena depannya AB, dan saya nggak memperhatikan detailnya itu dari perusahaan obat mana. Karena ya kita cuman papasan kayak gitu, tiba-tiba orangnya ngomong kayak gitu. Nah, kita cuman berusaha menjelaskan bahwa rumah sakit ini tuh kosong, benar-benar udah kosong, dan nggak mungkin ada telepon minta supply obat kayak gitu. Tapi dari log telepon di handphonenya si supir itu,
Itu memang benar nomornya itu sama. Iya, iya, iya. Berarti ada telepon memang yang order dari nomor yang tertera di papan nama rumah sakit tersebut ya, Ya, sebenarnya. Hmm. nomor Wah yang itu, nah itu menurut kamu itu kebetulan atau kok pas malam itu juga ada kejadian mobil datang suplai obat ini, God ya? Aneh juga ya. Kenapa ya Kenapa nggak kemarinnya atau besoknya? Kenapa kok pas kalian dan teman-teman kamu ini pas malam itu juga sedang mengadakan ekspedisi ya? Jamnya ya juga bisa amprokan begitu ya? harinya pun kami milihnya juga random, nggak menentukan hari ini karena apa itu, nggak, cuman kita menentukan karena weekend, eh, banyak yang di rumah, nggak ada kegiatan, jadi kita ke sana begitu aja. Tiba-tiba bisa ketemu Hmm, kayak gitu. iya, 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 iya. Nah, Eh, teman kamu ini malam ini hadir nggak, God? ada ini, tadi saya lihat dia ikut lihat live Instagram ini, Willy, itu Coba, mungkin God nanti ya. bisa untuk menceritakan pengalaman di ekspedisi kedua ini dari sudut pandang dia atau yang dia rasakan secara pribadi. Karena dia di ekspedisi Hmm, pertama dan kedua ini selalu ikut. hmm, iya, 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 iya. Coba, Hmm. God, Ya, coba. saya lihat ada Oke. nggak? Sebentar itu Willy, kalau masih di sini coba komen. Kalau iya nanti saya leave videonya, terus biar bergantian Ya, dia yang ngobrol. ya. Coba sambil tunggu. God, Ya, kamu setelah dua ekspedisi ini konsultasi nggak dengan katakanlah spiritual yang tahu tempat itu atau juru kunci? Ada nggak juru kunci di lokasi itu? Biasanya kan ada yang ngerawat atau apa gitu. Atau memang sayangnya itu nggak ada sih. dibiarkan bangunan? Benar-benar Nggak ada. dibiarkan, nggak ada orang. Ah, itu Pak, teman Nah, saya itu Willy, hadir. Ya, coba God, ah, kamu bisa nggak live God? boleh saya keluar dulu. Oh ini saya remove juga bisa God. Oke, saya invite Willy Brianto. Oke, kita tunggu. Waiting for Willy. Halo Willy, malam. Halo, selamat malam Halo, Mas. malam Willy. Wah ini cerita Nggot ini menarik ini. Bagaimana pengalaman kamu dari sudut pandang kamu atau angle kamu selama mengikuti ekspedisi di Rumah Sakit Angker ini? Iya, jadi waktu itu kan intronya sama seperti Jenggot kan. Waktu itu kita datang ke halaman, kemudian masuk ke lobi, kita explore di lobi, kemudian setelah beberapa saat di lobi menemukan beberapa kejanggalan itu, kita memutuskan untuk explore sendiri-sendiri waktu itu. Jadi ada yang ke bagian IGD, ada yang ke bagian musola di dekat IGD, ada yang di taman. Jadi di belakang rumah sakit itu ada taman kosong. Waktu itu gelap sekali, nggak ada lampu, nggak ada penerangan sama sekali. Kemudian saya kebagian di bagian halaman samping halaman samping rumah sakit waktu itu. Di situ Hmm, di situ dipenuhin semak belukar. Mungkin kalau kalau siang hari setelah kita ulangi ke situ pada waktu siang hari ternyata bagian situ tuh memang semak belukar dipenuhi pohon teh-tehan waktu itu. Uh, Pada malam hari saya sendirian ke bagian-bagian teh-tehan itu. Uh, saya lihat ada benda berkelip-kelip. Saya lihat warnanya merah, kuning, biru, dan hijau. Karena saya penasaran, saya dekatin tuh. Saya dekati, benda itu menempel di daun teh-tehan waktu itu. Jadi saya dekati. Saat saya sudah tinggal selangkah lagi dari yang benda berkelip-kelip itu, benda itu langsung menjauh lagi. Sekejap mata, bling, begitu langsung udah di tempat yang 2 meter mungkin jaraknya dengan saya. Kemudian saya ikuti lagi, uh,
Kemudian bendanya menjauh lagi, saya dekati lagi, menjauh lagi sampai mungkin kira-kira 20 meter saya dari tempat pertama kali saya berdiri. Saat itu saya dipanggil sama Pandu. Pandu ini orang pintar yang anak indigo yang diceritakan Jenggot tadi. Dipanggil, Will, ngapain jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Terus saya tanya kan, ini ada benda, klip-klip ini apa sih? Saya langsung tanya waktu itu ke Pandu langsung kan. Dia bilang, oh itu kayaknya pusaka. Tapi pusaka ini punya siapa? Saya enggak tahu. Pandu bilang begitu kan. Ya, itu seperti kunang-kunang gitu ya, nyala gitu ya, seperti kunang. Iya, seperti kunang-kunang tapi mungkin ada berapa, Willy? Yang saya lihat jumlahnya? Yang saya lihat cuma satu sih waktu itu. Mungkin bendanya sebesar jempol mungkin. Jadi setiap saya dekati menjauh sampai suatu saat saya sudah tangkap begini bendanya. Atas bimbingan Pandu kan. Pandu bilang, itu saya nggak tahu itu pusaka, tapi nggak tahu pusaka siapa. Coba kamu tangkap aja. Kalau misalnya itu rezeki kamu buka tangan kamu, ada batu di dalam tangan, di dalam genggaman seperti itu kan. Jadi waktu saya tangkap begitu, saya buka, di dalam tangan nggak ada apa-apa dan bendanya udah jauh sekali di depan saya, udah mungkin 10 meter dari tempat. Seperti itu. Itu tentang yang batu pusaka ya. Itu Willy, kok bisa kamu berani seperti itu ya? Padahal sendirian kan mencar ya. Kok kamu bisa punya nyali seperti itu? Saya aja nggak akan berani. Apalagi ada benda berpijar gitu. Iya, karena rasa penasaran yang sangat-sangat mungkin ya Pak ya. Waktu itu kan kita berlima, berberapa berarti? Dandi, Pandu, Abu Gilang, Jenggot, saya berenam waktu itu. Memang sedang liburan semester. Posisi sedang liburan semester di rumah lama, tidak ada kegiatan, jenuh kan di rumah, terus mencari kegiatan apa nih yang seru. Nah, karena ada kesempatan itu ya masa kita takut sih, kenapa nggak dikejar sekalian, kita cari tahu sekalian. Mungkin pola pikirnya seperti itu waktu itu. Tapi kamu sebelumnya memang suka memburu tempat-tempat seperti ini atau baru kali ini? Untuk yang bersama teman-teman ini malam kedua, ini baru yang kedua. Sebelumnya mungkin cuma iseng-iseng di waktu SMA, sering sama teman-teman SMA mencari barang-barang halus-halus di sekolah. Gitu. Ya, artinya tadi pusaka tadi menarik karena hubungan pusaka dengan rumah sakit angker ini agak aneh ini agak menyeramkan gitu. Artinya kalau kamu tidak ngelakoni, kamu tidak puasa dulu, kamu tidak menjauhkan dari duniawi dan sebagainya, bagaimana kok kamu bisa menangkap energi pusaka itu ya? Menurut kamu bagaimana? Apakah setiap orang bisa atau hanya orang tertentu? Kalau itu kemungkinan karena Pak, waktu itu kita bersama Pandu. Kalau saya tanya sendiri ke Pandu, kenapa kok di malam yang pertama bisa seagresif itu, penampakan dan lain-lainnya seagresif itu, sementara sekarang kok bisa kalem tapi justru bisa lebih jelas ininya, penampakan dan rasa-rasa yang tentang hal itu lebih terasa. Kemungkinan kalau kata Pandu frekuensi kita itu beresonansi Pak, jadi saling menguatkan satu dan lain, jadi emang jadi lebih peka seperti itu. Oke, berarti di tempat itu kalau saya catat ada 3 energi. Pertama makhluk tingkat rendah, yang anggaplah itu jin setan. Kemudian yang kedua roh yang penasaran. Jadi orang yang meninggal karena masih ada kemelekatan. Kemelekatan itu artinya meninggalnya tidak wajar atau ada hal-hal yang masih mengganggu. Makanya kita dalam menjelang ajal itu kan kita istighfar, kemudian kita harus mengikhlaskan. Jadi kita tidak boleh urusan saya belum selesai, itu nggak boleh. Nah itu kelihatannya karena matinya kekurangan obat atau ada apa sesuatu waktu itu atau tidak tertangani sehingga dia mati dengan tidak tenang.
sehingga dia energinya masih ke ground, dia tidak crossover. Kemudian yang ketiga yang menarik dari kamu ini, justru ada pusaka ini yang biasanya orang-orang spiritual akan cari. Tapi katanya pusaka itu emang jodoh-jodohan ya, betul nggak? Iya, Berarti kamu nggak jodoh ya malam itu ya? iya, iya. Kata Pandu, memang saat itu pusakanya bukan rezeki saya, dan misalnya pun saya memaksa untuk mengambil, mungkin bakal banyak malapetaka di belakang. Seperti itu. Iya, 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 iya. Menarik, menarik, menarik. Oke. Oke, Willy. Thank you ya. Masih ada 5 menit. Saya pengen join lagi dengan God ya. Oke, Saya siap. remove ya. Kamu, Willy. Thank you ya. Iya. Selamat Terima malam. kasih, Pak. Ya, malam. Kita tunggu koneksi dari God. Oke. Semakin menarik malam ini cerita dari Willy. Halo, God. Ya, halo Pak. Halo, God. Ya, malam itu kira-kira itu jam berapa, God? Waktu ekspedisi kedua ini. Dan berapa durasinya, berapa jam? Kalau durasinya sih sama seperti kemarin Pak. Kita berangkat jam 10 dan pulang jam 3 pagi. Itu mungkin yang tadi diceritakan Willy, kita mencari itu di sekitar jam 1-an mungkin. Sudah lewat tengah malam, terus karena ya itu yang tadi saya ceritakan kok lebih tenang, tidak mendebarkan kemarin, terus kita ada inisiatif gimana kalau kita berpencar aja, nanti di setengah jam berikutnya kita kumpul di depan lobi lagi gitu, kita berpencar. Cuman si Pandu ini emang dia berkeliling, nyamperin ke Willy, ke saya, ke teman-teman yang lain kayak gitu. Ada satu pertanyaan, God, yang menggelitik saya. Kenapa tidak boleh menceritakan kalau mengalami sesuatu di saat itu? Kenapa harus diem? Nah, itu karena kesepakatan kita aja sih, Pak. Karena di ekspedisi yang pertama kan dengan fenomena yang seagresif itu, banyak kejadian-kejadian kayak gitu, untuk biar kita itu nggak jadi takut atau ngedrop mentalnya, kita memang nggak menceritakan, nanti saja. Ini karena takutnya ada yang satu ngalamin kayak gini, yang lain jadi kepikiran atau lebih was-was gitu. Tujuannya cuma itu sih, nggak ada hal khusus apa. Nah, cuman yang waktu kita pulang dari situ, dari rumah sakit itu, kan kita akan balik ke titik kumpul semula untuk evaluasi dan melihat hasil jepretan kamera di ekspedisi tadi itu. Dari areal rumah sakit untuk sampai ke perkampungan kan kita harus ngelewatin 3 rumah kosong, di situ tanpa jalan yang tanpa penerangan. Di tengah jalan yang gelap itu sebelum sampai penerangan itu, saya sempat ngitung orang yang jalan di situ itu ada 7, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, gitu. Ya jalan. maksudnya kamu papasan gitu? Enggak, rombongan saya dan teman-teman ini ada 7 orang yang berjalan. Bukan 5? Berjalan di situ. Enggak, kan 5 kemarin ditambah si Pandu ini. Oh, oke. Kita jalan begitu sampai di bawah naungan lampu jalan di perempatan itu, begitu dihitung lagi itu cuma ada 6. Jadi, kok ada 6? Terus saya minta berhenti. Ini kok, emang kita berangkat berenam? Iya, betul berenam. Ada saya, Pandu, Dandi, Willy, Edo, dan Gilang. Nah, kita berangkat berenam, cuman di jalan yang gelap itu, yang jalan di situ tuh aja ada 7 orang. 7. Ada 7. Oh. Ada 7 yang berjalan pokoknya. Berarti ada tambah saya, 1 ternyata, ya? Ya, yang ngitung itu bukan cuma saya, tetapi mungkin tadi Willy itu juga sempat ngitung. Kalau ada itu karena beberapa dari kami juga mengiyakan, iya benar tadi itu. Yang jadi sampai ngecek lokasi dulu. Yang di samping kiri saya siapa tadi? Si ini. Di samping kanan saya siapa ini? Loh, kalau dicocokkan secara kayak gitu, samping-sampingnya itu ada semua, cuman yang satu ini tadi yang di jalan agak belakang siapa? Soalnya ada 7 tadinya itu, kita berangkat 6, ekspedisi juga 6, tapi pulang yang jalan cuman di sepanjang jalan yang gelap itu mungkin 100 sampai 150 meter.
panjang jalannya itu ada 7 yang jalan di situ. Nah, si Pandu ini ngomong, ya memang dari tadi itu ada yang ngikutin kita, cuman dia sengaja diem biar nggak panik terus malah lari dikira ada apa nanti sampai di perkampungan gitu. Itu emang ada yang ngikutin satu. Dia nggak mau ngapa-ngapain kok, cuman sekedar dia iseng aja mau ngikutin kita. Nah, terus si Pandu ini bilang, lain kali kalau mau bikin ekspedisi kayak gini, menurut dia itu lebih baik kalau jumlahnya ganjil, Pak. Jadi kalau kita berangkat genap, itu kemungkinan ada yang akan ganjili gitu loh. Nah, karena itu makhluk ganjil, jadi kalau kita genap itu justru ada yang nanti ganjili. Kalau kita sudah ganjil, tidak mungkin ada jin atau sosok apapun itu yang menggenapkan, itu nggak mungkin gitu. Jadi memang di dalam agama juga Tuhan itu menyukai hal-hal yang ganjil, 1, 3, 5, 7 ya. Oke. Nah, God, kamera yang kamu ceritakan 2 itu belum ketemu ya sampai sekarang? Yang dicuri itu 1, Pak. Kamera punya Dandi itu dicuri di Jogja, yang 1 punya Edo, itu dia tidak berani membawa pulang foto-foto tersebut. Setelah dilihat, dia tuh selalu menghapus kayak gitu, karena dia cukup parno dengan menyimpan foto-foto kayak gitu tuh. Dia percaya kalau sesuatu yang tertangkap di kamera itu bisa terbawa gitu. Tapi di kalau hasil foto mereknya, yang ekspedisi, hasil foto di ekspedisi kedua ini, karena Edo ini waktu berpencar itu di bagian depan itu di musola sama fasilitas umum yang ada di rumah sakit tersebut. Musolanya kan dipagerin pakai bambu-bambu itu. Nah, itu masih ada orang yang sholat lagi di situ dengan menggunakan sarung kayak gitu. Itu penampakan itu masih ada di situ. Terus yang satu lagi kameranya Dandi itu di apoteknya, karena kelihatan dari halaman itu ada satu semacam, mungkin masih muda, itu tampaknya masih muda, mbak-mbak perawat itu, dia merangkul tirai yang di pojokan itu, dia ngadep keluar, itu ada juga. Jadi banyak sekali nggak ya kira-kira menurut kamu di situ arwah-arwah yang belum selesai ya? Artinya yang tinggal di situ ternyata bukan hanya 1 atau 2 ya, ternyata banyak ya. Oke. Pertanyaan terakhir, Ngot. Ada lagi nggak rencana untuk melakukan ekspedisi ulang di daerah situ? Kalau di tempat yang sama sudah tidak mungkin, Pak, karena sekarang sudah dialihfungsikan, ya? Itu jadi sekolah. Oke. Tapi dari saya kemarin sempat searching soal tempat tersebut, di bagian belakangnya itu masih barang-barang dari rumah sakit itu masih ada disimpan di situ, masih kayak ranjang-ranjang besi putih itu masih ditumpuk di belakang gedungnya. Ada juga beberapa bangunan yang memang tidak dirobohkan dan tidak dibangun, hanya beberapa bagian saja, karena rumah sakit itu kan cukup luas, jadi yang digunakan untuk sekolah nggak semuanya. Oke, terima kasih ceritanya, dan juga Billy yang telah berkontribusi sebagai teman God yang melakukan ekspedisi malam itu. Ini masih sudah final atau ada cerita lanjutannya minggu depan, God, tentang rumah sakit ini? Yang minggu depan ini sebenarnya masih ada, karena kami datang ke situ 3 kali, tetapi yang ketiga ini kita nggak sampai pagi. Yang ketiga ini begitu, cuman mungkin di situ 1 sampai 2 jam saja, terus kita pindah ke SMA saya. SMA saya itu kan itu masih bangunan lama, beberapa bangunan itu masih berupa bangunan Belanda, dan di kelas 10-7 itu bawahnya itu ada kuburan yang memang dibongkar tetap di situ. Kita pergi ke sekolah itu. Baik, God. Terima kasih
Jadi kita ketemu lagi malam Jumat minggu depan. Oke, sebagaimana biasa tidak ada kesimpulan, kami serahkan ke para pendengar. Oke, Nggot, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Selamat malam.